Liga Champion. Hasil drawing tanggal 26 Agustus sudah diputar. Para klub besar yang tersaji akan menyambut event akbar laga terpanas di benua Eropa. Liga tertinggi Eropa menyatakan bahwa UEFA telah merubah peraturan yang sudah dijalani lebih dari 6 dekade terakhir. Ada 32 tim yang akan bertanding dan sudah lolos melewati playoff liga ini. Sebut saja Benfica maupun Ajax dari Liga Portugal dan Liga Eredivisie Belanda. Pernyataan UEFA bahwa 16 besar Liga Champions sudah dirubah dan tidak merugikan tim yang sudah bertandang maupun kandang. Sebab banyak pihak dan fans menyebutkan kerugian hasil draw dalam pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan selama beberapa dekade terakhir. Kekecewaan para pemain mungkin ada, tapi inilah sepak bola yang semestinya memberi kemudahan dan tidak terlalu gamblang untuk dijadikan pedoman. 2022-23 sudah datang, UEFA sudah memberikan pernyataan. Dan selamat buat tim yang telah masuk pada era baru di Liga Champion. Beberapa grup yang sudah diacak dan tim sudah mempertemukan jadwal yang akan datang. Hasil drawing Liga Champion mungkin mempertemukan dengan tim berat atau tim yang dianggap sepadan. Pemungutan suara yang dilakukan para legendaris sepak bola membuat fans tim harus besar kepala. Kenapa? Ada grup A. Ada Ajax, Liverpool, Napoli, dan Rangers. Jurgen Klopp haruskah merubah skema permainan yang hasil 3 pekan Liga Inggris terseok-seok menghadapi Manchester United dan ditahan imbang Crystal Palace? Di liga ini Liverpool akan ditantang dalam fase grup Ajax Amsterdam, kastah raja Liga Eredivisie Belanda. Ada Napoli dan juga ada Rangers. Ajax Napoli bisa dibilang tim yang cukup berat. Tak heran tim kuda hitam sudah sering hadir di liga terpanas Liga Champion. B ada perwakilan dari wakil Wakanda, Atletico Madrid tentunya. Bayer Leverkusen dari Bundesliga, FC Porto klub Portugal, dan klub Brugge Liga Belgia. Barisan grup kedua akan bertajuk panas. Pertemuan Atletico maupun Porto masih dikuasai klub Portugal tersebut. Diego Simeone, pelatih terburuk saat ini, harus membenahi tim terlebih dahulu. Melihat pertandingan Liga Spanyol pekan kedua, menghadapi si kapal selam Villarreal harus takluk 2-0. Tim tuan rumah Atletico harus menerima kekalahan melawan tim Uni Emery tersebut. Bayer Leverkusen disebut-sebut Liga Tani, tapi berada di grup ini akan menjadi hantu bagi Atletico maupun Porto. Melihat penampilan Bayer Leverkusen cukup bagus di awal musim. Raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen atau disebut La Bavaria akan bertemu langsung raksasa Spanyol yaitu Barcelona. Kedua tim besar bertajuk pembantaian akan terjadi di fase grup neraka yaitu grup C. Pertemuan terakhir anak asuh Xavi Hernandez harus dibantai habis-habisan dengan skor 8-2. Mempermalukan wakil Spanyol tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi klub julukan Catalunya. Lebih menarik lagi grup keempat London Utara, Tottenham Hotspur harus berhadapan juara Liga Eropa, Eintracht Frankfurt. Kedua tim akan bersaing siapa yang lebih ampuh, racikan skema Conte atau Frankfurt yang lebih diunggulkan. Kedua klub mempunyai taktik dan skema hampir sama, 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Posisi keduanya terbiasa digunakan pelatih-pelatih tahun 80-an. Ditemani Marcel, wakil Prancis, membuat grup ini membayangi betapa sengit ketika Stadion Velodrome kedatangan tim tangguh saat ini. Bukan itu saja, ada Sporting Lisbon mengikuti di belakang saat tim tangguh bertanding untuk merebut tiket 16 besar Liga Champion. 4 tim dari spekulasi sebelumnya harus kalah di babak penyisihan grup. Juara Serie A AC Milan 2022. Anak asuh Fabio Pioli menyajikan pertandingan amunisi terbarunya setelah mendatangkan pemain terbaik dari negeri Eropa. Bermarkas Stadium San Siro akan menjadi situasi yang dingin bagi Ibrahimovic dan rekannya. Harus berada di grup E bersama The Blues Chelsea mengingat si biru 2 musim terakhir juara Liga Champion. Bersama Tuchel dan Kai Havertz menjadi penentu kemenangan yang berduel dengan Man City. Tidak hanya itu,
Chelsea disebut-sebut tim yang paling ditakuti ketika berpentas di Liga Champions. Sebut salah satu jurnalis ternama Fabrizio Romano. Memprediksi kedua klub akankah mati-matian merebut tiket 16 besar Liga Champions melihat AC Milan tampil ganas di Italia serta FC Salzburg dari Austria. Tim ini bisa-bisa saja merepotkan Chelsea serta AC Milan. Salzburg yang bermarkas di Stadion Red Bull Arena Austria, penampilan mereka cukup mengejutkan, tapi Real Madrid, nama itu sangatlah bosan didengar. Tapi inilah Raja Eropa. Mempunyai DNA mental juara, Los Galacticos disebut-sebut tim yang tak mungkin juara. Tapi kenyataannya berbeda. Los Galacticos menyapu bersih dari Piala Super Spanyol, La Liga mengalahkan rival terberatnya, Liga Champions tentunya, dan terbaru Piala Super Eropa. Di mana Madrid mengalahkan Liverpool dan raksasa Bundesliga yaitu Eintracht Frankfurt di Stadion Las de France dan Olimpiade Zelensky, Finlandia. Kehebatan Raja Eropa tidak lepas dari kepelatihan Don Carlo Ancelotti dan taktik jitu pria asal Italia tersebut. Grup ini akan tersaji oleh RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan wakil dari Skotlandia yaitu Celtic. Ketiga klub tersebut mampukah menggusur juara bertahan Real di grup ini? Sedangkan Los Galacticos lagi bagus-bagusnya di Liga Kasta tertinggi, tentunya Liga Champions. Pembuktian Real Madrid sudah melibas habis Liga Inggris menjadi tumbal di Liga Champions, membuat Liga Inggris tersebut harus berpikir dua kali. Perjalanan Real Madrid untuk menjuari Liga Champions tidaklah mudah. Duet Maut Modric, Kroos dan Casemiro harus naik turun menghadapi serangan-serangan dari klub tersebut. Pahlawan Liga Champions, Vinicius Junior, dan pembunuh berdarah dingin yaitu Rodrigo Goes. Lantas bagaimana dengan Manchester City? Pemain termahal mereka, Erling Haaland, akan bertemu mantan klub terindah yaitu Borussia Dortmund. Syaknal Iduna-Park, nama stadion kebanggaan klub raksasa Bundesliga tersebut, juga akan ditemani Sevilla, wakil Spanyol, dan Copenhagen. Memori di sini akan mengingat di mana trauma Pep Guardiola di fase Liga Champions tak pernah kunjung juara. 2 musim dilewati, anak asuh Pep di sini harus merah di runner-up dan semifinal Liga Champions. Kutukan yang terjadi pada era Pep Guardiola masih menghantui sampai saat ini, mengingat pemain Afrika dan masih terdengar bagi fans Man City, sebut saja Samuel Eto'o dan Yaya Toure. Kedua pemain ini jadi tumbal keegoisan seorang pelatih. Maka dari itu, sumpah dari Afrika tetap melekat pada dirinya. Sanchez Pizjuan, salah satu stadion milik Sevilla, klub yang akan sering juara di kancah Piala Eropa. Menjadi tim terbilang baru, tapi hati-hati dengan klub ini mempunyai taktik dan lini serang yang amat tajam. Klub raksasa Ligue 1 yaitu Paris Saint-Germain. Membahas Kylian Mbappe memang sedikit aneh bagi pembenci ataupun penggemarnya. Arogansi yang dilakukan membuat banyak pihak bertanya-tanya. Menandatangani kontrak dan uang setinggi langit dari Presiden Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe merasa paling hebat di kubu PSG. Dia tidak ingat dan melihat seniornya yaitu Lionel Messi maupun Neymar Junior. Itulah berita bola Eropa mengenai keributan di Stadion Las de France. Galtier sendiri, pelatih PSG, harus memutar skema terlebih dahulu, di mana tamu di grup ini terisi raksasa Juventus, runner-up klasemen Liga Serie A. Ada Benfica, klub raksasa Portugal, akan menjadi mimpi buruk bagi Paris Saint-Germain. Musim lalu, Benfica tersingkir di semifinal melawan Liverpool, dan Juventus Benfica tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus. Dikala PSG tampil agresif di musim ini, persaingan semakin ketat, pertunjukan Liga Champions akan segera dimulai. Waktu terus bergulir, seakan-akan grup ini menyemangati bagi tim-tim yang akan berduel di event akbar Liga Champions.